Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yofi Permatasari dengan NIM 207242014. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengaturan pra-peradilan dalam problematika penghentian penyidikan berdasarkan perspektif hukum pidana. Sebagai suatu syarat untuk pemenuhan ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa yang diampu oleh Profesor Dr. Ahmad Sudiro SH MMMKN, lalu ada Dr. Rahaditya SHMH dan juga Dr. Heri Firmansyah SHMHum MPA. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Bila kita melihat isi dari pasal yang tercantum dalam slide tersebut, maka setiap orang tentu dapat melakukan kesalahan. Sehingga siapapun itu, baik aparat penegak hukum pun itu sendiri, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakannya, terutama menyangkut dengan isi pasal 77 di atas. Berdasarkan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan juga adanya ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam sistem pra-peradilan ini, yang dapat dijadikan sebagai pelapor ataupun pihak pelapor itu ada tiga. Yang pertama adalah pihak tersangka, yang kedua adalah keluarga tersangka ataupun keluarga pelapor, atau yang ketiga adalah aparat penegak hukum. Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 tersebut, salah satu permohonan yang dapat diajukan pra-peradilan yaitu tentang penghentian penyidikan. Jadi, apabila seorang pelapor berpendapat bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik didasari dengan adanya pelanggaran terhadap hukum, maka ia berhak meminta peninjauan kembali atas tindakannya, yang biasa disebut dengan permohonan pra-peradilan. Pelapor dalam hal ini bisa melakukannya dengan menyampaikan alasan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah dituangkan ataupun tercantum dalam pasal 80 Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan ataupun penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi dalam penghentian penyidikan ini, adapun alasan yang dapat dijadikan dasar seorang penyidik dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara, yaitu yang pertama adalah penghentian penyidikan demi hukum, yang dimana dalam penghentian penyidikan demi hukum ini terdapat tiga alasan, yaitu yang pertama penghentian penyidikan karena tersangka meninggal, yang kedua adalah penghentian penyidikan karena perkara tersebut telah pernah diadili atau nebis in idem, dan juga penghentian penyidikan karena perkara tersebut telah daluarsa. Dan yang kedua adalah penghentian penyidikan karena perkara tersebut tidak cukup bukti. Selanjutnya terdapat pengaturan pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan. Ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan permohonan pra-peradilan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini berarti dalam mengajukan permohonan pra-peradilan tidak bisa diajukan oleh setiap orang, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pra-peradilan antara lain adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, itu dapat diajukan permohonan pra-peradilan oleh tersangka, pihak keluarga, ataupun kuasanya. Lalu mengenai sah atau tidaknya penahanan, itu dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, pihak keluarga, ataupun juga kuasanya. Dan juga mengenai penghentian penyidikan, itu dapat diajukan permohonan pra-peradilan oleh penyidik itu sendiri, pihak ketiga, ataupun pihak ketiga yang berkepentingan. Lalu yang kedua, mengenai penghentian penuntutan, itu dapat diajukan permohonan pra-peradilan oleh penuntut umum ataupun juga pihak ketiga yang berkepentingan. Selanjutnya mengenai permohonan pra-peradilan terhadap permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pra-peradilan itu telah ditentukan dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari tersangka, terdakwa, dan juga pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Dan juga untuk permohonan pra-peradilan karena adanya benda ataupun penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk dalam alat pembuktian, maka pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pra-peradilan itu telah tercantum dalam pasal 82 ayat 1 huruf B KUHP, yang terdiri dari tersangka, terdakwa, pihak ketiga, atau dari mana benda tersebut dapat disita.
Berdasarkan pada penjelasan dari pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan, maka terlihat jelas bahwa tujuan utama lembaga pra-peradilan adalah untuk memberikan pengawasan dan landasan dalam proses penegakan hukum dengan penekanan kuat pada perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya dalam pra-peradilan, pihak yang dapat dijadikan pihak termohon dalam proses ini itu juga telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu yang pertama adalah penyidik dan yang kedua adalah penuntut umum. Di mana penyidik di sini kenapa bisa dijadikan sebagai pihak selaku termohon karena penyidik memiliki kewenangan yang mana kewenangannya ini dapat diajukan permohonan pra-peradilan, seperti salah satu contohnya yang sedang dibahas dalam pemaparan ini adalah mengenai penghentian penyidikan. Jadi penyidik ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara terhadap suatu perkara. Lalu yang kedua adalah penuntut umum. Penuntut umum ini juga memiliki kewenangan yang dapat diajukan permohonan pra-peradilan oleh pelapor, yaitu karena penuntut umum ini memiliki kewenangan berupa penghentian penuntutan ataupun mengenai sah atau tidaknya penahanan dalam proses penuntutan. Selanjutnya terhadap fungsi pra-peradilan dalam penegakan hukum pidana. Proses pra-peradilan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengawasi dan mengatur tindakan dan proses penegakan hukum. Proses pra-peradilan dalam konteks ini menjamin bahwa penangkapan, penahanan, dan proses hukum lainnya seperti penghentian penyidikan maupun penuntutan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melanggar hak-hak individu. Jika seseorang ditahan secara tidak sah atau jika proses penahanan tidak dilakukan dengan benar, maupun juga dengan penghentian penyidikan dan penuntutan, maka pengadilan pra-peradilan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pembebasan orang tersebut dan memutuskan sah atau tidaknya surat penghentian penyidikan perkara dan penuntutan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan pada hal tersebut, maka pra-peradilan memiliki fungsi dan peran penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yaitu terdapat 4 fungsi penting dalam sistem pra-peradilan, yaitu yang pertama adalah fungsi kontrol, fungsi perlindungan, fungsi pencegahan, dan fungsi pemulihan. Dalam fungsi kontrol, pra-peradilan berfungsi sebagai kontrol terhadap penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum. Melalui pra-peradilan, proses penangkapan, penahanan, penyitaan, dan surat perintah dapat ditinjau oleh pengadilan untuk memastikan bahwa prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Dalam fungsi ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan melindungi hak-hak dari terdakwa. Lalu yang kedua adalah fungsi perlindungan, di mana pra-peradilan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak dari setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Jika seseorang merasa haknya telah dilanggar dalam proses penyidikan ataupun penuntutan, maka mereka dapat mengajukan permohonan pra-peradilan untuk meminta pengadilan memeriksa proses yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga adalah fungsi pencegahan, di mana dengan mengawasi tindakan aparat penegak hukum, pra-peradilan dapat berfungsi untuk mencegah pelanggaran hukum dan kesalahan prosedural. Ini dapat membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, dan bahwa memastikan hak-hak semua pihak telah terlindungi dengan baik. Dan yang terakhir adalah fungsi pemulihan. Jika pengadilan menemukan bahwa hak seseorang telah dilanggar dalam proses penyidikan ataupun penuntutan, maka pra-peradilan memiliki peran penting untuk dapat memerintahkan pemulihan terhadap hak dari seseorang yang telah dirugikan tersebut. Ini bisa berupa pembebasan dari penahanan, pengembalian properti yang disita, atau perbaikan lainnya. Selanjutnya terkait dengan prinsip pra-peradilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, itu ada 4, yaitu yang pertama adalah memastikan kepatuhan hukum, di mana dalam hal ini pra-peradilan memastikan tindakan dari setiap aparat penegak hukum agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah mengawasi tindakan upaya paksa, yang mana dalam hal ini pengawasan dilakukan terhadap tindakan-tindakan yang dapat dipaksakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan juga penyitaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga adalah melindungi hak tersangka dan pihak ketiga. Jadi pra-peradilan ini melindungi hak-hak dari tersangka ataupun keluarga atau pihak lain yang dirugikan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Dan yang terakhir adalah menciptakan adanya saling kontrol antara aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum ini merupakan suatu lembaga yang menjadi sarana untuk dapat saling kontrol antar aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, ataupun hakim, dan juga untuk menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan pidana.
Adapun syarat-syarat pra-peradilan dalam penghentian penyidikan, yaitu terdapat dua kriteria yang harus digunakan hakim pra-peradilan dalam menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, apakah penghentian penyidikan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam KUHP? Karena telah tercantum dalam pasal 109 ayat 2, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana atau juga penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, ataupun juga keluarganya. Jadi, apabila seorang penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara ataupun SP3, maka harus dapat dipastikan terlebih dahulu yang menjadi dasar penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan itu harus telah sesuai dengan pasal 109 ayat 2, yaitu yang pertama, penghentian penyidikan dihentikan demi hukum yang terdiri dari 3 kriteria, yaitu penghentian penyidikan akibat tersangka telah meninggal dunia, yang kedua adalah penghentian penyidikan karena perkara tersebut telah pernah diadili atau nebis in idem, dan juga yang ketiga adalah penghentian penyidikan karena perkara tersebut telah daluarsa. Dan juga yang kedua adalah penghentian penyidikan karena perkara tersebut tidak memiliki cukup bukti, sehingga penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara. Lalu yang kedua adalah apakah penghentian penyidikan tersebut dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini, penghentian penyidikan baru dapat dilakukan oleh penyidik selama telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu tercantum dalam pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya terdapat analisa terhadap kasus penghentian penyidikan dalam putusan nomor 84 tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Medan. Putusan tersebut berkaitan dengan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh seorang korban KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga karena proses penyidikan laporannya terhadap terduga pelaku KDRT dihentikan oleh penyidik. Pihak yang dibahas dalam kasus ini yaitu adalah seorang istri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya yang terjadi di Medan, Polonia. Atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut, kemudian pelapor ataupun si istri ini membuat laporan polisi ke kantor Polsek Medan atas dugaan peristiwa KDRT yang dilakukan terlapor atau suaminya. Atas laporan tersebut, Polsek Medan Baru melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan adanya surat perintah penyidikan. Penyidik menyatakan bahwa perkara tersebut belum terpenuhi unsur mens rea dan terhadap pasal yang dipersangkakan belum terpenuhi sehingga dilakukan penghentian penyidikan setelah terlebih dahulu dilakukan gelar perkara di Polresta Medan. Atas penghentian penyidikan tersebut, pelapor mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Medan dengan tuntutan singkatnya yaitu menyatakan surat penghentian penyidikan atas nama tersangka ataupun terlapor ini adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Selanjutnya dalam putusan, hakim memberikan pertimbangan bahwa telah ditemukannya bukti bahwa penyidik tidak menjalankan rekomendasi petunjuk dari jaksa untuk memeriksa saksi tertentu guna menemukan dan memperjelas unsur mens rea tindak pidana KDRT yang disangkakan kepada tersangka ataupun terlapor. Berdasarkan pembahasan tersebut, dasar dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 84 tahun 2016 itu adalah karena suatu sebab yang didasarkan atas hasil gelar perkara di Polresta Medan tertanggal 12 Oktober 2015 dan surat ketetapan Kapolsek Medan Baru pada tanggal 12 Oktober 2015 yang menyimpulkan bahwa proses penyidikan harus dihentikan karena waktu penyidikan yang berlarut-larut karena tidak dapat menemukan bukti permulaan yang cukup yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum kepada tersangka ataupun terlapor. Berdasarkan pada hal itu, maka Pengadilan Negeri Medan telah membatalkan surat penghentian penyidikan tersebut dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan sesuai dengan petunjuk dari jaksa peneliti. Karena dalam hal ini pertimbangan majelis hakim yang tidak membenarkan alasan penyidik mengeluarkan SP3 dengan alasan proses penyidikan yang berlarut-larut dan kesulitan menemukan unsur mens rea adalah sudah tepat karena menurut pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana itu menentukan bahwa alasan hukum boleh dikeluarkannya SP3 adalah dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum. Maka apabila masih sesuai dalam ketentuan pada pasal 109 itu, maka penyidik berhak untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara.
Namun dalam kasus ini pemohon dapat membuktikan dalam proses penyidikan bahwa pemohon memiliki bukti visum dan juga saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Akan tetapi, penyidik menyatakan bahwa kejadian yang dialami oleh pemohon ini tidak cukup bukti, sehingga penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara. Sehingga dalam kasus ini, peran dari aparat penegak hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya yang telah tercantum dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.